Selamat datang kembali di channel BD Programming bersama saya Alwin Fau selaku instruktur pada video kali ini. Oke, pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang manajemen layout di Android Studio. Nah, jadi pembahasan atau inti utama pada video ini yaitu bagaimana cara mengatur, mendesain, memanajemen layout pada Android Studio. Nah, nanti di sini kita juga akan belajar tentang satuan-satuan ya yang ada pada Android Studio. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus membuat project baru terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat project baru? Yang pertama, kita pilih menu file, kemudian kita pilih new, dan kemudian kita pilih new project. Oke, nah setelah ada atau tampil form seperti ini sebenarnya menu atau template-template yang disediakan Android Studio supaya kita lebih cepat dalam memanajemen layout pada saat kita membuat sebuah aplikasi. Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Nah, jadi yang akan kita gunakan ini yaitu empty activity. Oke, jadi komponen di dalam menu ini nanti tidak ada, gitu ya. Jadi masih kosong. Kemudian kita seleksi dulu atau kita select dulu empty activity-nya. Kemudian baru kita pilih next. Nah, setelah kita pilih next, maka di sini akan muncul satu form lagi untuk mengkonfigurasi atau membuat nama project kita. Nah, jadi apa nama projectnya kita buat? Nah, misalnya sini saya akan buat layout part 1, gitu ya. Berarti ini nama projectnya nanti layout part 1. Oke, kemudian untuk SDK-nya, kita pilih yang APA 17 yang Android 4.2 Jelly Bean. Oke, kita pilih, kemudian kita klik finish. Kemudian kita tunggu sampai proses pembuatan projectnya selesai. Oke, nah sekarang kita sudah ada di project yang baru kita buat tadi ya, yang namanya layout part 1 itu ya. Ini yang project yang pertama tadi, ini kita close saja, ini tidak masalah. Nah, kemudian ketika kita berhasil membuat sebuah project baru, maka langkah yang perlu kita lakukan yaitu kita harus edit di bagian activity main.xml-nya. Nah, karena di bagian itulah kita melakukan desainnya ya, membuat desainnya. Nah, bagaimana atau di mana letak activity main.xml-nya itu? Adanya itu di folder res, kemudian di folder layout. Kemudian kita double klik yang activity main.xml. Kita double klik. Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan awal ya, atau ini adalah lembaran kerja kita ya. Ini yang berwarna putih ini adalah lembaran kerja kita, sedangkan yang warna gelap ini di sebelahnya ini merupakan preview dari apa yang kita buat di sini. Oke, ini previewnya nanti. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengedit dulu ya. Kita edit dulu bagian layoutnya ini. Kita lihat di sebelah kanan ya, sebelah kanan atas ada di situ beberapa menu, ada code, ada split, dan ada desain. Kita pilih yang code dulu.
Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengganti, sebentar, saya ambil dulu zoom in-nya. Oke. Yang pertama yang perlu kita lakukan setelah kita berada di text editor yang tadi, ini ya, di bagian code-nya ini, yang perlu kita lakukan adalah mengganti bagian ini. Yang pertama itu, atau secara defaultnya itu Android Studio akan membuat constraint layout ya. Nah, ini kita akan ganti menjadi linear ya, linear layout. Kita akan ganti seperti ini. Oke, kita hapus, kemudian kita ganti ke linear layout. Linear layout. Kemudian kita simpan ya, kita lihat di bagian desainnya tadi. Nah, oke, sekarang ini sudah berubah ya. Sudah berubah. Yang tadinya yang constraint layout itu kan dia teksnya ini berada di tengah. Nah, sekarang ini sudah berubah, sudah berada di bagian atas. Nah, kemudian orientasinya ini bisa kita atur atau kita susun dalam bentuk vertikal ataupun horizontal. Oke, kita buat yang vertikal dulu. Oke, kita buat vertikal. Nah, kita lihat di bagian desainnya lagi. Oke, tidak ada perubahan ya. Nah, kemudian coba kita atur ukuran daripada teksnya ini. Yang kita atur Android yang text size-nya kita buat 400 dp. Ya, coba kita lihat di bagian desain. Oke, ini besar ya. Ini kebesaran teksnya. Jadi harus kita edit lagi. Jadi 40. Oke. Nah, nanti bisa kita lihat atau bisa kita bedakan apa hasil yang kita dapatkan setelah kita buat orientasinya ini. Ya, kalau misalnya kita gunakan vertikal, bagaimana hasilnya? Kemudian kalau kita gunakan yang namanya horizontal juga bagaimana hasilnya. Nah, kita lihat. Ini saya kurangin lagi size atau ukuran daripada teksnya tadi, saya buat 30 saja. Ini saya copy ya, saya copy paste saja. Saya copy paste. Kita lihat. Kita lihat desainnya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat ya, kalau misalnya kita buat yang vertikal tadi, maka semua teksnya itu atau semua elemen yang kita buat pada formnya akan disusun secara menurun ya, akan disusun secara menurun. Nah, kita coba kopikan lagi yang ini. Kita kopikan lagi. Kita lihat desainnya. Kayak seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalnya di bagian orientasinya tadi kita ganti menjadi horizontal? Nah, kita save, kita lihat hasilnya. Oke, maka dia akan ke samping. Gitu ya. Nah, ini agak berlebihan sedikit karena teks yang tadi terlalu besar. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan button bagaimana? Ya, kalau misalnya kita mau menambahkan buttonnya bagaimana? Ya, kita tinggal tambahkan saja, gitu. Kita tinggal tambahkan aja. Nah, kita ambil aja di bagian
eh, bagian payloadnya ini ya. Di sini ada komponennya, ada button, ada Emacs view, ada recycle view, dan fragment, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, saya akan pilih button di sini. Oke, kenapa buttonnya langsung kemari ke sebelah kanan teksnya? Karena tadi di bagian orientasinya ini masih kita buat yang namanya horizontal. Jadi kita ganti ke vertikal saja. Kita ganti ke vertikal. Kemudian kita lihat di bagian interface-nya. Bagian interface-nya, maka button ini sudah berada di bawah teksnya. Oke ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau mengatur besarnya, ya bisa kita atur ya, besar daripada buttonnya tadi, atau lebih cepatnya di bagian ini juga, di bagian atributnya ini bisa kita setting di sini. Yang pertama, ini kita ganti name-nya. Misalnya login. Nah, ini sudah terganti ya. Nah, kemudian di bagian scriptnya tadi kita tambahkan lagi, atau kita copy paste aja buttonnya. Oke, coba kita lihat desainnya. Oke, ini teksnya ya, untuk mengatur besar teks yang tadi. Kita buat yang match aja, match parent. Coba width-nya. Oke. Nah, jadi ini yang match parent ini yang untuk mengatur lebar daripada buttonnya tadi ya. Nah, match itu maksudnya dia akan menyesuaikan lebar daripada form kita atau lembaran kerja kita, gitu. Nah, kemudian yang wrap content ini, oke ya, sama ya. Jadi untuk mengatur tinggi ya, tinggi daripada objek yang kita buat. Kalau wrap content berarti dia gunanya untuk ya mengatur ya, untuk mengatur atau menyesuaikan tinggi daripada elemen yang kita buat di formnya sesuai dengan teksnya ya, sesuai dengan ukurannya sendiri. Jadi kalau misalnya kita gunakan yang namanya wrap content, berarti dia akan menggunakan ukuran default dari objek itu sendiri. Oke. Nah, jadi kita lihat nih. Berarti saya akan buat di sini ada dua button ya, ada dua button. Nah, lihat di sini tadi teksnya ini kebesaran, saya ganti aja ke 15. Ya, 15 dp aja. Oke. Saya rasa kekecilan, berarti 18 dp. Nah, kemudian ini saya copy. Ya, saya copy paste. Kemudian ID button. Nah, jadi satu hal yang perlu diperhatikan ketika membuat button, maka ID-nya ini tidak boleh sama, gitu ya. Ini kita ganti misalnya login. Berarti ini kita ganti dengan batal, gitu. Kenapa? Nanti kalau misalnya kita buat sama, maka button itu akan, atau scriptnya itu akan error, gitu. Jadi harus kita bedakan.
ini teksnya kita ganti jadi batal. Ini ganti batal. Oke, kita lihat lagi di desainnya. Oke, nah sudah tampil seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau membuat login dan batal ini bersebelahan? Ya, kita mau membuat login ini bersebelahan. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita membutuhkan yang namanya di bagian layout. Nah, kita butuh yang namanya layout. Berarti di sini kita buat yang namanya coba kita buat yang linear layout. Oke, kita lihat dulu kodenya. Kemudian coba kita posisikan kedua teksnya ini, atau kita masukkan ke dalam linear layoutnya. Apakah ada perubahan? Kita lihat. Oke, saya rasa ini tidak sesuai. Kita hapus saja. Oke, nanti untuk bagian linear layoutnya nanti aja kita rapikan atau kita susun. Nah, yang berikutnya saya mau menyisipkan gambar nih, image button, image view, ya. Saya mau menyusun sini, kemudian saya ambil, saya sisipkan. Oke, gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita atur posisinya, kita buat di paling atas. Berarti image view-nya kita buat di atas ya, di bagian di atas buttonnya ini. Oke, kita lihat hasilnya. Ini oke. Nah, kemudian kita buat posisinya text alignment center. Coba kita lihat. Di bagian alignment oke, kita buat yang graffiti. Coba kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat dulu view start, text start. Oke, coba kita edit di bagian teksnya ini. Ya, kita letakkan di bawah image view-nya. Kita edit, teksnya kita pindahkan. Kita letakkan di bagian bawah image view. Oke, kita simpan dan kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian ini size-nya bisa kita atur ya. Bisa kita atur size-nya. Kita buat 15 dp. Kemudian text align-nya kita buat center. Coba kita center. Lihat. Kemudian ini match
kita buat aja match parent. Lihat hasilnya. Oke ya, jadi ini sudah di tengah. Kemudian ini yang Emacs View-nya tadi juga kita ganti jadi match parent. Kita lihat hasilnya. Oke. Oke, nah jadi posisinya sudah seperti ini ya. Nah, jadi nanti untuk mengatur warna teksnya ya bisa kita atur. Contoh ini saya ganti ya. Saya mau ganti teksnya tadi. Ya, ini yang hello world ini saya mau ganti. Ya, saya mau ganti menjadi nama saya. Tuh ya. Saya akan buat di bawahnya. Oke, kita simpan lagi, kita lihat hasilnya. Oke, nah ya, jadi di sini sudah ada nama kita. Nah, kemudian kita coba ganti warnanya, text colornya. Ini kita pakai yang primary, color primary. Itu maksudnya untuk warna biru ya. Nih, jadi berubah warna biru teksnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ganti ke yang lain, bisa kita pilih danger. Coba kita lihat. Coba ya, kita ganti ke color, text color. Oke, nanti sebenarnya ini bisa kita custom ya, sesuai kebutuhan kita ya untuk warnanya nanti. Color assign, kita coba lihat. Oke, ini berarti warna hijau. Berarti kita pakai yang color primary kayak tadi. Primary. Color primary dark. Coba kita pakai yang ini. Apa hasilnya? Oke. Nah, kemudian jenis teksnya juga bisa kita ganti. Bisa kita ganti. Atau text stylenya ya, bisa kita buat italic. Nah, seperti ini, kita lihat. Oke, jadi mereng seperti ini. Atau kita mau buat, kita boldkan. Ya, kita bold atau kita tebalkan juga bisa. Ya, kita tebalkan seperti ini. Berarti kita pilih yang bold aja. Ini bold. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Oke, lebih tebal seperti ini. Kemudian font family. Nah, jadi ini font family-nya ini jenis teksnya. Nah, kita mau pakai yang mana? Mau pakai Times New Roman, mau pakai monospace, sans serif dan lain sebagainya. Silakan dipilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, di sini saya akan gunakan yang monospace tadi. Serif monospace. Ya, serif monospace. Lihat hasilnya. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian untuk backgroundnya, saya rasa tidak perlu kita buat. Nah, untuk button ya sama seperti yang tadi. Android outline color primary. Coba kita lihat. Oke, color. Colornya kita buat yang color primary. Ini untuk mewarnai teks pada tombol buttonnya ini ya. Tombol buttonnya itu. Nah, kemudian misalnya yang di bawahnya juga saya ganti colornya ke
highlight, kemudian saya ABC vector test, simpan, lihat hasilnya. Oke, nah seperti ini. Nah, jadi inilah dasar-dasar ya, dasar-dasar kita mengetahui bagaimana aturan-aturan atau satuan-satuan yang sering digunakan untuk mendesain sebuah form di Android Studio. Oke, baik, saya rasa itu aja materi hari ini. Ya, silakan diperhatikan atau silakan dipelajarin. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, ya silakan ditanyakan langsung ke saya melalui chat, ya di chat aja di WhatsApp atau di Telegram. Nah, ini coba kita running dulu, kita mau lihat hasilnya. Ya, tadi kan ini previewnya ya. Previewnya bisa kita lihat di sini seperti ini. Nah, kemudian kita running dulu. Kita mau lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini kalau di proses runningnya ini cukup lama. Ya, cukup lama. Sekitar 15 atau 10 menitan lah untuk renderingnya. Oke, kita tunggu aja sampai nanti emulatornya tampil. Mohon bersabar ya kalau misalnya udah proses running ya atau rendering ya. Nah, ini butuh waktu lama ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sudah aktifkan fitur debugging di handphone kita, ya, bisa kita langsung running ini ke handphone. Jadi nggak perlu membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita tunggu. Ini lagi proses. Oke, ini lagi proses scanning. Oke, sebentar lagi emulatornya akan kelihatan, bisa kita lihat. Oke, kita tunggu aja. Oke, sepertinya ada yang bermasalah di emulatornya. Ya, ini jadi sehingga nggak bisa di running di sini. Coba kita pakai yang lain. HP yang 30. Kita tunggu saja. Saya mau konfigurasi dulu. Apakah ada yang salah? Saya rasa tidak ada. Oke, lagi proses. Oke, coba kita running lagi ya. Kayaknya lagi proses running ini emulatornya. Oke, coba kita running lagi. Oke, sekitar 6 menitan ya.
Oke, kita tunggu. Oke, ini emulatornya sudah kelihatan. Oke, ini emulatornya ya. Jadi ini emulatornya, nanti tempat aplikasi yang kita butuh itu dijalankan. Oke, seperti ini. Oke, sekitar 2 menit lagi kita tunggu. Maklum aja ya, spek laptop kita masih spek rendah, jadi agak lama proses renderingnya. Oke, ini sudah mulai jalan. Oke, kita lihat hasilnya ya, apakah bisa berjalan atau tidak. Oke, kita tunggu. Oke, sekitar 1 menitan lagi. Nah, jadi satu hal yang perlu diingat ketika proses build atau rendering aplikasinya, jangan sampai di close ya. Ya, jangan sampai di close emulatornya. Kenapa? Karena nanti ketika di close dan di running lagi, maka dia akan mengulang dari awal. Seperti itu. Oke, kita tunggu. Udah mau hampir selesai di sini. Ini Grendel build finish itu ada 5 menit 65 detik ya. Kita tunggu. Oke. Nah, ini sudah jalan, sudah mulai jalan. Oke, lagi proses instalasi. Jadi aplikasi yang kita buat tadi, ya, yang kita desain tadi nanti dia akan menginstal otomatis di emulatornya ini. Jadi ya aplikasinya itu sudah bisa dijalankan di mobile kita gitu. Nah, kita lihat. Itu tahap instalasinya.
Oke, sebenarnya sepertinya ada yang bermasalah. Coba kita back dulu. Nah, biasanya ini hanya bermasalah di emulatornya saja ya, pemilihan emulatornya. Nanti silakan disesuaikan aja ketika kalian mau jalankan. Oke, baik, saya rasa itu aja materi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selamat pagi menjelang siang.